Kurikulum Merdeka, disusun oleh Tasiro dari SMA Negeri 1 Palimanan, membahas, apa itu kurikulum? Kurikulum perlu dirubah, kurikulum mesti diadaptasi, implementasi pengembangan kurikulum, prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran dalam kurikulum, kompetensi, CP dan profil pelajar Pancasila, struktur pembelajaran. Selamat menyaksikan. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Kurikulum juga diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan, yang jika lemah, dapat mengakibatkan proses penyaluran pendidikan tidak lancar. Kurikulum memiliki beberapa komponen, yaitu tujuan, konten, metode, dan evaluasi. Kurikulum perlu dirubah. Kurikulum juga harus disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, dan peran guru adalah untuk memandu dalam proses belajar. Kurikulum juga harus mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa ini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, serta menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum perlu dirubah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum mesti diadaptasi. Kurikulum perlu diadaptasi karena lingkungan dan konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Perbedaan lingkungan, ekosistem, perubahan di sekitar sekolah, dan perbedaan murid-murid mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Kurikulum mesti diadaptasi. Kurikulum perlu diadaptasi karena lingkungan dan konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Perbedaan lingkungan, ekosistem, perubahan di sekitar sekolah, dan perbedaan murid-murid mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Implementasi pengembangan kurikulum dalam pembelajaran di satuan pendidikan meliputi beberapa hal. Satuan pendidikan diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan kurikulum operasionalnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah. Kurikulum sifatnya dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Satuan pendidikan perlu berkala mengevaluasi kurikulum operasionalnya untuk menyesuaikan dengan tujuan dan arah sekolah ke depan. Komponen yang dievaluasi antara lain visi misi, perencanaan pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, sistem pendampingan evaluasi, dan pengembangan profesi guru. Dalam pengembangan kurikulum, satuan pendidikan dapat mengacu pada 5 prinsip yaitu berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Satuan pendidikan dapat menentukan metode pembelajaran, modul ajar, sumber belajar, dan penilaian yang sesuai dengan konteks sekolahnya. Sumber belajar tidak terbatas pada buku tetapi dapat berupa media lain. Kemendikbud menyediakan contoh kurikulum operasional sebagai referensi, namun satuan pendidikan diberi keleluasaan untuk mengembangkannya sesuai konteks masing-masing. Dokumen kurikulum dinamis dan disesuaikan dengan perubahan. Prinsip umum pembelajaran. Mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Menyesuaikan konteks kehidupan murid-murid. Mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran, CP, adalah kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Pada kurikulum prototipe, capaian pembelajaran dibagi menjadi 6 fase, dari jenjang SD fase A untuk kelas 1-2 SD hingga jenjang SMA terbagi menjadi 2 fase yaitu fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Capaian pembelajaran dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun, sehingga memberikan rentang waktu yang lebih luas kepada murid untuk menguasai kompetensi. Capaian pembelajaran fokus memuat 2 hal utama, yaitu kompetensi inti dan konten esensial. Dengan demikian, capaian pembelajaran bertujuan untuk mendorong proses pembelajaran yang mendalam pada murid. Capaian pembelajaran, CP, dalam kurikulum prototipe adalah CP merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam suatu rentang waktu.
Ini setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013. CP dibagi menjadi 6 fase mulai dari SD sampai SMA, dengan masing-masing fase memiliki rentang waktu 1-3 tahun untuk mencapai kompetensi. Ini memberi lebih luas bagi peserta didik dan guru. Setiap fase memuat kompetensi inti dan konten esensial yang ingin dicapai. Hal ini dimaksudkan agar proses pembelajaran menjadi lebih mendalam daripada hanya mengejar penuntasan konten. Penyusunan CP mengacu pada tahapan perkembangan kognitif anak menurut teori Piaget dan pendekatan konstruktivisme. Peserta didik membangun pengetahuan secara mandiri. Kompetensi capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila saling berkaitan. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang diharapkan dicapai siswa, sedangkan profil pelajar Pancasila menggambarkan karakteristik yang diharapkan terbentuk pada siswa. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman dan berakhlak, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Keenam dimensi ini harus dibangun sejak PAUD hingga SMA SMK. Guru perlu memastikan kegiatan dan pengalaman belajar siswa terkait dengan 6 dimensi profil pelajar. Dimensi ini menjadi acuan dalam menurunkan capaian pembelajaran, tujuan dan modul pembelajaran. Struktur minimum ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, satuan pendidikan bisa mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. 1 jam pelajaran di SD adalah 35 menit, di SMP adalah 40 menit, dan di SMA 45 menit. Otonomi, kurikulum memberi kemerdekaan pada satuan pendidikan dan guru untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Sederhana, perubahan dari kurikulum sebelumnya dibuat seminimal mungkin, namun tetap signifikan. Tujuan, arah perubahan, dan rancangannya dibuat jelas sehingga mudah dipahami sekalian pemangku kepentingan. Gotong royong, pengembangan kurikulum dan perangkat ajar adalah hasil kolaborasi puluhan institusi, di antaranya Kementerian Agama, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak terkait kurikulum merdeka, semoga bermanfaat.